Tidak perlu takut untuk operasi di Rumah Sakit Bangkalan, karena di Rumah Sakit Bangkalan ini sudah didukung dengan dokter-dokter yang sudah berkompeten di bidangnya. Jadi sudah banyak spesialis-spesialis baru yang masuk ke Rumah Sakit Bangkalan, khususnya bedah saraf. Di sini sudah ada dokter bedah saraf baru, Bapak, bisa operasi tumor otak. Jadi kita kalau ada tumor otak, jadi tidak usah ke Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Haisam Rabu. Pemirsa, hari ini Komisi D akan memberikan masukan dan juga ingin mengetahui secara detail terkait dengan pelayanan kesehatan di ruangan bedah sentral. Tapi sebelum ke teman-teman Komisi D, karena kalau yang Komisi D biasa memberikan masukan tiap season di sini, kita perkenalan dulu dengan yang bertanggung jawab di ruangan bedah sentral. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bu? Perkenalkan dong, Bu. Alhamdulillah baik, Pak. Biar kenal semua ini ya. Komisi D ini, termasuk saya. Perkenalkan, nama saya Elvira Dundasari Liman, biasa dipanggil Vera. Vera. Saya kebetulan kepala ruangan di instalasi bedah sentral saat ini. Terhitung bulan Agustus, Bapak. Aduh, kiolening di bulan, Bu ya. 4 bulan. 4 bulan, Bu ya. Agustus, September, Oktober, November. Bitong bulan apa? Arena mungkin ning du ning kelon. Aku yang dulu di biasa. Bu Vera, Ya. Sudah berapa lama di sini? Saya di Rumah Sakit Bangkalan ini dari tahun 2007, 16 tahun. Masuk pertama sudah langsung di ruang operasi, Bapak. Oh, memang fokusnya di situ ya, di operasi Bu Vera ya. Bu Vera, sebelum ke teman-teman Komisi D, tugas pokok dari yang sampian yang Bu Vera harus tanggung jawab, harus juga harus memastikan tentang pelayanan di situ itu harus betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi real hari ini di ruang bedah itu bagaimana sebetulnya? Kondisi realnya sebetulnya semuanya sudah sesuai SOP ya, Bapak ya. Terkait dari penjadwalan, terus dari jam kehadiran dokter, dan masalah teknis saat pelayanan operasi. Jadi maksudnya di sini jadwal operasi sudah kita desain sedemikian rupa sesuai dengan request DPJP, sesuai dengan kondisi pasien, kemudian diatur disesuaikan dengan jumlah kamar yang ada di kamar operasi. Berapa kamar dan dokter yang tersedia di sini? Untuk kamar operasi saat ini 5 kamar di lantai 2, 2 kamar di lantai 1. Oh, ada 2. Ya, terus 2 lantai. Nakes 28 perawat, 4 bidan, 2 administrasi. Termasuk Bu Vera? Termasuk saya. Bu Vera? Ya. Ada banyak orang yang peronyotan selama ini? Alhamdulillah, saya tekankan kepada staf saya untuk melayani pasien seperti melayani keluarga sendiri. Oh gitu. Bapak. Ya, kesannya saja Pak Jo. Ternyata makanya Pak Johari, ada pengalaman, ada masukan dari Pak Johari terkait dengan urusan pelayanan bedah gitu, khusus bedah ini. Jangan tanya yang lain-lain. Bu Vera ini hanya tahu dan bertanggung jawab di urusan perbedahan, Bu ya. Bedah apa saja, Bu ya? Ya, untuk bedahnya ini ada bedah kandungan, Bapak, bedah umum, bedah saraf, bedah ortopedi, ada THT, bedah anak, urologi, mata, gigi dan mulut. Oh iya, berarti semua ya? Semua. Hampir semua. Pak Johari, ada barangkali pernah mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait dengan urusan pembedahan, apa pelayanannya bagaimana dan yang lain-lain terkait dengan urusan bedah itu, barangkali ada masukan atau ya mau ditanyakan ke Bu Vera? Ya, kalau asumsi masyarakat terkait layanan rumah sakit ya, mungkin seperti yang kata Bang Aliman tadi, urusan kurang berkeluargaan. Itu memang sering kita dengar keluhan dari masyarakat. Terkait bedah, saya sering sekali dampingin istri saat melahirkan. Apakah di ruang bedah itu tidak diperbolehkan ada keluarga satu yang masuk dan ikut memastikan bahwa operasi itu berjalan dengan baik dan benar. Karena apa? Banyak sekali, apalagi masyarakat pedesaan, ketika ada keluarganya, itu operasi bedah penyakit paru-paru dan sebagainya, penyakit dan sebagainya,
ketika yang tidak diinginkan terjadi, kita segera dibedah kalau sudah meninggal dan sebagainya. Ini mereka ini berpikirnya bahwa di ruang bedah ini pada remah. Karena mereka tidak bisa melihat langsung, tidak bisa memastikan bahwa jalannya di ruang bedah itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP. Jadi biar nantinya istilahnya ketika kita mendampingi keluarga atau kita sering lagi minta tolong oleh masyarakat untuk mendampingi karena kita Komisi D, memang banyak yang bertanya, Pak, nggak bisa didampingi tadi Itu ya yang ingin dipastikan Bu Vera. Artinya masyarakat itu memang seperti itu, pingin tahunya luar biasa dan ditambah kepanikan. Apalagi kalau ada saudaranya, istrinya atau yang lain-lain ketika mau dibedah, apakah memang tidak boleh didampingi atau bagaimana sebetulnya SOP-nya? Yang perlu saya tekankan di sini Bapak, bahwa ke instalasi bedah sentral atau kamar operasi adalah ruangan yang berbeda dengan ruangan rawat inap. Karena di sini memerlukan kondisi steril. Jadi semua kegiatan dan aktivitas yang ada di dalam itu harus kondisinya steril, Bapak. Di saat ada keluarga pasien ingin mendampingi keluarganya, kita lihat dulu keluarga pasien ini kan memakai pakaian dari luar, Bapak. Memakai pakaian dari luar, terus kita masuk ke area steril, itu sudah merusak sistem. Jadi yang perlu dijaga adalah kesterilan di kamar bedah. Yang terjadi apa kalau kebanyakan, misalkan saya ingin mendampingi keluarga saya khawatir. Di saat semuanya ingin mendampingi, nanti itu mempengaruhi kondisi di kamar operasi, Bapak. Dan di kamar operasi itu membutuhkan konsentrasi penuh dari dokter, takut ada salah. Iya, jadi tidak Pak, boleh. Kecuali pasien anak, Bapak, boleh didampingi sama keluarga saat disedasi atau saat dibius, baru ditinggal oleh orang tuanya. Bu Vera, itu yang ditanyakan Pak Jo itu barusan itu semua bedah yang tidak bisa didampingi. Yang melahirkan, yang ini semuanya pokoknya bedah nggak bisa didampingi. Kecuali ada kondisi-kondisi saat durante atau saat perjalanan operasi ini, misalkan operasi tumor kandungan, Bapak. Misalkan ini rencananya hanya mau mengangkat tumornya aja, tapi di tengah-tengah perjalanan ternyata tumornya ini lengket ke usus, lengket kemana-mana, atau perdarahan tidak berhenti-berhenti, Bapak. Jadi dokter memutuskan untuk ini harus segera diangkat kandungannya. Dari rencana awal hanya mengangkat tumornya aja, berubah karena ada kondisi saat perjalanan operasi ini berubah menjadi harus diangkat rahimnya. Jadi di sini kita panggil keluarga pasien untuk ke atas untuk konfirmasi. Jadi hanya hal-hal tertentu yang bisa melibatkan keluarga. Pak Kiai, ini kan menarik Pak Kiai. Sterilisasi ruangan bedah itu penting untuk memberikan konsentrasi kepada para nakes di situ yang bekerja agar tidak terganggu. Untuk pasiennya juga ini Bapak. Jadi kondisi ini fokusnya ini ke pasien. Kalau semakin tidak steril ruangan, nanti efeknya apa? Efeknya pada pasien. Untuk luka operasinya nanti lama sembuhnya atau infeksi nosokomial, Bapak. Barangkali ada kejadian atau pengalaman-pengalaman atau masyarakat yang sempat mengadu ke Pak Kiai terkait karena Pak Kiai dalam ruang bedah apalagi steril semacam itu ada banyak juga apakah memang itu bentuk dari takdir ajal datang gitu. Ada juga yang keluar itu setelah itu justru menemui ajal. Barangkali ada hal lain, tanyakan Bu Vera. Terima kasih Pak Diman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bu Vera terkait masalah aturan-aturan yang di dalam ruangan operasi, Bu ya, ruang bedah Bu ya. Ruang bedah instalasi yang saya ingin anukan Bu di sini adalah masalah hal-hal yang berkaitan dengan si pasien. Ketika si pasien ini mau dioperasi, kan semuanya harus dilepas semua, menanggalkan semuanya. Apakah diantaranya, ya maaf ya, termasuk gigi palsu misalkan, itu harus dilepas juga. Iya Bapak.
Harus dilepas ya. Untuk lebih detailnya nanti bisa nyambung tanya ke Bu Eli, karena kalau gigi palsu Pak ini Gigi palsu, Pak. Iya, benar. prosedur biusnya Kan Bapak, kecil. prosedur biusnya. Misalkan biusnya kan bius macam-macam Bapak, ada yang general anestesi, jadi biusnya itu dimasukkan alat lewat mulut. Misalkan gigi palsu ini tidak dibuka, takutnya Bapak nanti masuk ke saluran nafas. Nah, jadi tersumbat saluran palsu pasien. Ya, Yang kedua mungkin Pak Aliman terkait dengan masalah pasca operasi Bu ya. Ini sering ada keluhan juga Bu. Kadang-kadang kalau sudah setengah sadar dia masuk di Ruangan lain. Ya, ruangan lain yang setengah sadar Bu ya. Ini enggak diselimutin Mbak. Lo sapoi. Dinginnya luar biasa aslinya gitu. Karena setengah sadar itu dia kedinginan gitu. Gemigil. Ya, cuma kadang-kadang dari pihak rumah sakit itu nggak diselimutin. Pasien banyak itu yang kejadian seperti itu. Itu biar Bu apa namanya di TKP kalau memang itu memang SOP-nya tidak boleh selimutin gitu ya. Tidak diselimuti Bapak. Pasti ya. Karena pasien masuk kan memakai baju khusus operasi dari kamar diantar dari rawat inap ke OK itu memakai baju khusus memang, tapi nyampe OK harus diganti. Jadi OK itu apa? OK itu? Kamar operasi Bapak. Jadi OK. diganti dengan selimutnya, dan selimut itu setelah pasien sudah dioperasi juga tetap diselimutkan sampai ke ruang pulih sadar. Ada selimut. Itu SOP-nya. Kalau Pak Kiai menemukan keluhan orang semacam itu berarti kasustik Pak Kiai. Tapi SOP-nya begitu ya Bu ya? Ya betul. Mas Anto, ada hal lain terkait urusan masalah ruang operasi, terkait dengan urusan alkesnya, terkait pelayanannya, atau yang lain-lain terkait masalah urusan pelayanan operasi sentral ini? Ada yang ingin Biasanya kalau secara historis kita kan punya pengalaman tersendiri dalam mengawal mendampingi. Bagi pasien kecelakaan ini biasanya luar biasa waiting-nya Pak Liman. Ketika dipandang dibutuhkan tindakan operasi ini waiting list-nya luar biasa. Kalau memang pos mayor banget sampai pakai selang itu biasanya masih belum dioperasi. Itu biarkan alasannya karena nunggu hasil dari dokter. Nah, kemudian ketika hasilnya ketemu si pasien ini dioperasi, itu biasa masih lama juga kalau yang pasien kecelakaan ya. Beda dengan pasien yang sudah opnam sebelumnya. Ini kan hasil analisnya mungkin sudah ketahuan dan sudah dipersiapkan. Bagi yang kecelakaan, ini tolong disikapi secara lebih profesional lagi. Bu Vera, saya bertanya. Ada banyak memang keluarga yang memang panik Bu ya, ketika keluarganya tabrakan dan lain sebagainya. Apakah itu memang nunggu terlalu lama itu bentuk dari SOP, atau memang itu memang harus dilakukan, atau jangan-jangan memang ada semacam pembiaran ya bahasanya, kan pikiran orang awam masyarakat itu begitu. Jelaskan dong terkait dengan urusan sebetulnya SOP sampai seperti apa posisi dari pasien itu untuk bisa masuk ke operasi itu bagaimana? Kalau SOP-nya Bapak, kalau di kamar operasi ya. Saya tidak operasi. Bukan operasi. Oh iya. Operasi. Begini Bapak, ketika ada pasien emergensi, pasien kecelakaan, pasien emergensi masuknya dari UGD, biasanya UGD menghubungi kamar operasi, menginfokan lewat IBS Center juga, lewat PABX juga, nomor PABX atau nomor ruangan juga Bapak. Ini ada pasien kasus kecelakaan dengan patah tulang di paha misalkan, butuh operasi segera, patah tulang terbuka karena harus operasi segera misalkan Bapak. Nah, jadi di sini untuk tim OK, jadi dengan adanya telepon ini teman-teman atau staf saya Bapak langsung mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk operasi. Biasanya begitu Bapak, koordinasi dengan DPJP. Saya mau ada operasi situ, pasiennya ada di IGD. SOP kita hanya sampai di situ Bapak. Artinya ada menyiapkan perangkatnya saja. Ruang lain yang justru. Jadi kita respon time-nya begitu ada pasien yang katanya emergensi butuh tindakan segera, kita siapkan segera. Kamar, alat, semuanya. Dokter-dokternya Dokter juga standby Bapak. Jadi begitu ada pasien situ,
menghubungi perawat, saya butuh platina ini, saya butuh implannya ini, ukuran ini. Semuanya dikoordinasikan sesegera mungkin setelah mendapatkan pemberitahuan dari IGD. Begitu kalau di kamar bedah Bapak. Artinya bisa saja lamanya menunggu untuk masuk ke ruang operasi itu bukan di dalam kewenangan Bu Vera. Iya betul, bukan kewenangan kami Bapak. Kewenangan kami hanya sebatas mempersiapkan. Itu di pos mana Bu? Kira-kira? IGD ya. Di pos mana yang lama ini? Sampai berapa jam itu kan mungkin menunggu hasil darah, menunggu hasil foto ronsen Bapak, takutnya ada cedera kepala yang terutama urusan kepala ini. Iya, karena memang luar biasa, bukan sepele urusan kepala, cedera otak Pak ya, cedera kepala. Jadi prakondisi untuk operasi itu memang betul-betul harus detail kondisi real pasien ya. Karena nanti berpengaruh pos operasinya. Kalau kita misalkan cedera otak berat dipaksakan operasi segera tanpa mengantongi CT scan dan lain-lain, nanti takutnya saat operasi berjalan ini fatal ke pasien. Nah, jadi itu yang kita intinya bukan kamar operasi, wilayah kami Bu Vera. Itu. Oke. Bu, sekarang pengalaman Ibu selama 4 bulan ya? 4 bulan ya? 4 bulan. Atau memang dulu di situ Ibu kan? Saya 16 tahun di kamar operasi ya. Cuma sekarang beban tugasnya statusnya saja ditingkatkan. Ada nggak pengalaman yang ada gagal atau enggak, atau tentang masalah pasien di situ terkait dengan urusan operasi itu yang justru itu protes dari masyarakat, ada nggak? Protesnya sih gini aja Bapak, molornya waktu tunggu pasien. Jadi normatif lah. Misalkan Pak Aliman ya, nauzubillah operasi. Pak Aliman di jadwalnya tertulis 7:30 harus dikirim ke kamar operasi. Memang dari ruangan sudah mematuhi 7:30 dikirim dari kamar operasi. Jadi Pak Aliman nunggu di ruang premedikasi, dimasukkan antibiotik. Tapi pasien yang sebelumnya Pak Aliman ini, Pak Aliman masuk pasien nomor 2 misalkan, yang nomor 1 untuk dokter A ini sedang dikerjakan di atas. Ternyata ada kesulitan Bapak saat operasi itu. Jadi dokternya harusnya membutuhkan waktu 30 menit, ternyata memanjang 1 jam sampai 1,5 jam. Kita kan tidak tahu. Jadi biasanya Bapak, aku datangnya sudah 7:30 Bu, tidak dikerjakan. Begitu biasanya. Bukan karena dokternya sibuk di vaskes luar. Tidak Bapak, tidak. Jadi sesuai, jika kita juga mengatur jadwal itu tanya ke dokternya, dokter mau jam berapa, mau mulai jam berapa. Oh saya mau mulai jam 10 misalkan, saya mau kerja pasien hernia dulu, baru berikutnya usus buntu, berikutnya tumor payudara. Semuanya kita koordinasikan dengan dokter Bapak, cuma masalahnya ya di situ aja. Kalau yang terkait jahit luka di ruang sampean juga udah? Iya Bapak. Yang sudah modern sekarang ya. Jahit luka yang membutuhkan pembiusan, maksudnya lukanya kalau hanya luka sebatas kulit aja di IGD sudah bisa ya, Bapak. Ini agak darurat ya. Soalnya 12 tahun yang lalu. Iya Bapak. Suhu saya kecelakaan. Dijahit langsung di sini. Sampai sekarang kalaunya itu memang besar memang. Ada saudara yang jangan taruh sini dulu dulu ya Pak. Surabaya. Beni Bu Vera ya. Memang beda jahitan. Ini jumbo nih dengan yang di sini. Artinya apa ada protap dalam artian bahwa yang ini skinnya lebih bagus untuk jahit, yang ini ternyata kalau jahit kurang perhatian atau gimana? Yang saya tahu selama saya ada di kamar operasi Bapak, untuk pasien yang ada luka di wajah, biasanya benangnya itu benang khusus. Jadi benangnya kecil. Benang goni, iya, benang kecil. Bu Vera itu urusan teknis. Dulu itu kalau teknis. Bu Vera, alkes yang menyupport terkait dengan urusan seluruh jenis pembedah di situ itu. Apakah di sini sudah semuanya sudah menyediakan atau sudah ada, atau memang ada yang tidak? Alkes atau alket Pak? Kalau alkes itu seperti benang, seperti alat lain untuk alhamdulillah di Rumah Sakit Bangkalan ini sudah hampir lengkap Bapak. Jadi Mbak saya 2 bulan yang lalu itu dipindah ke sana gara-gara tidak bisa untuk melihat
pembuluh darah karena nggak ada alatnya di sini. MRI kah Pak? Loh itu saya. Iya. Kalau MRI memang belum ada Bapak. Jadi di atasnya CT scan. Kalau CT scan Rumah Sakit Bangkalan itu ada. Yang nggak ada adalah MRI Bapak. Oh MRI. Yang lain sudah ada semua. Yang lain sudah ada semua. Semua alat-alat di ruangan itu menurut Bu Vera, dari pengalaman Bu Vera selama beberapa tahun di sini sudah sangat lebih dari cukup untuk melayani orang-orang yang pasien bedah di sini. Ya. Seluruh jenis pembedahan itu. Sambil lalu kita kan ilmu kedokteran dan ilmu pembedahan ini kan setiap saat berkembang ya Bapak ya. Jadi kita sambil lalu dengan dokter itu konsultasi dokter untuk tindakan ini, adakah alat khusus yang dokter perlukan? Oh ya Mbak, saya ini belum pernah melakukan tindakan PES, misalkan THT Bapak untuk sinus, kita masih konvensional tuh irigasi. Jadi dokternya, saya ini ada alat ini Mbak khusus sinus. Jadi saya pengajuan Bapak sambil lalu melengkapi apa yang dokter itu alat baru itu yang mempermudah kerja dokter, ke safety pasiennya juga bagus Bapak. Jadi itu koordinasi terus Bapak. Nggak kewalahan dari sekian banyak ciri-ciri bedah ini, sebetulnya kan banyak yang dilayani di ruangan ini. Iya, banyak. Selama pengalaman Ibu yang saya tanyakan, bisa memenuhi pelayanan nggak? Atau memang pernah terjadi kewalahan? Kalau kewalahan pasti kewalahan Bapak, pasti kewalahan. Tapi itu merupakan tanggung jawab kami ya, dengan membludaknya pasien berarti kan kepercayaan masyarakat tuh besar ke Rumah Sakit Bangkalan ini. Jadi mau tidak mau kita harus layani dengan tidak mengesampingkan safety pasien, keamanan pasien. Jadi tetap kita layani semaksimal mungkin. Nah, maksudnya yang saya tanyakan, yang saya ingin ketahui itu Bu ya, tentang masalah kesediaan Paranakes, kesediaan juga ruangan, kesediaan alkes dan yang lain-lain. Kita itu atur semua Bapak. Jadi semuanya itu kita atur dari ruangannya. Oh setelah ini ada pasien tambahan. Jam 11 siang ada tambahan lagi dari UGD. Jadi kita selalu koordinasi dengan supervisor yang ada di OK Bapak. Yang 28 nakes itu sudah ada cukup untuk melayani. Alhamdulillah cukup Bapak. Sudah tidak cukup ya? Iya, alhamdulillah. Artinya kalau hanya membludak itu hanya suatu waktu nggak? Iya, betul. Oke. Bu Vera, ada hal lain yang ingin disampaikan untuk closing statement? Silakan Pak. Ya, memang prinsipnya pelayanan ini di kategori apa saja, pelayanan di kamar operasi dan sebagainya. Karena operasi ini biasanya memang mendengar namanya saja tuh mengerikan, merengis, mugu kering hure bukan. Ngeri sedap. Makanya kalau bisa jangan dibuat jangan dibuat ngeri. Ya, secara bahasa. Operasi saja, ruang operasi. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan tidak terjadi. Artinya waiting delay dokternya ini ya. Terlalu lama. Jangan terlalu lama, baik mekanisme yang lainnya, mulai dari urusan kamar sebelumnya ataupun administrasi sebelumnya. Begitu saja. Pengalaman Bu Vera tadi dokternya nggak pernah telat di Nggak pernah telat ya, berarti mekanisme lainnya. Kalau telat mungkin 15 menit. Atau dokternya nggak sibuk di tidak. Terutama jawaban iya dan tidaknya ini. Apakah pasien ini bisa dioperasi atau tidak? Ya dan tidaknya itu biasanya Pak Liman sampai 2 jam 3 jam. Untuk ya dan tidaknya. Iya, bisa katakan. Silakan Pak Kiai. Ya, Pak Aliman, Ibu Vira. Ya. Ini saya sering mendengar bahwa sebelum dioperasi ini kan si pasien ini harus puasa dulu. Puasa. Harus puasa ya. Ini wajib Bu ya, harus Bu ya. Wajib. Hubungannya apa dengan untuk teknisnya itu berkaitan dengan anestesi Bu Eli Bapak. Dengan yang kami tahu minimal puasa 6 jam. Kalau kami teknis untuk prosedur operasinya Bapak. Untuk puasa itu memang kepentingannya ke anestesi Bapak. Begitu. Itu beda Pak Kiai, beda ruangan. Tapi satu kesatuannya Bu. Ya, biasa bersinergi sama anestesi. Pak Ju, ada? Ada. Saya berharap kedepannya, apalagi yang berkaitan dengan ruang bedah ini, jadi pelayanan itu sangat yang dinilai sangat emergensi itu di ruang bedah memang. Iya. Karena sangat berkaitan dengan nyawa. Kalau yang di ruang-ruangan lain kan
masih bisa, dalam artian ketika limitnya agak lama di proses untuk pengobatan atau penyuntikan, atau yang kalau di ruang bedah itu untuk segera dibedah karena sangat emergensi. Ketika ini prosesnya agak lama, ini bisa menyangkut ketidaktertolongan nyawa. Jadi kedepannya hal-hal yang bisa menyebabkan lamanya orang untuk segera dioperasi ini perlu dipangkas. Ya. Tuh, itu manajemennya seperti apa, itu pihak rumah sakit yang lebih paham. Mungkin itu Mbak Lema. Bu Vera, sebagai statement pengalaman dan juga intan muda Bu Vera, meskipun tadi untuk sempat kewalahan itu satu waktu gitu ya, tentang masalah kesediaan para nakes, kesediaan yang dan lain gitu ya. Kondisi existing hari ini apa yang dibutuhkan atau memang sudah cukup semacam itu, termasuk dengan nakesnya dan lain-lain, sampaikan ini oleh Bu Vera ya. Apa yang ingin disampaikan Bu Vera terkait dengan urusan pelayanan bedah sentral ini untuk lebih maksimalnya memberikan pelayanan? Apakah ke direktur ingin apa yang mau disempurnakan atau kepada masyarakat? Karena banyak masyarakat yang seperti tadi. Ya. Apa yang ingin disampaikan Bu Vera? Silakan Bu Vera sebagai konsultan. Terima kasih Pak Ariman. Mungkin yang kami butuhkan adalah penambahan kamar saja Bapak. Penambahan kamar. Jadi biar semuanya terlayani, bisa operasi dengan tenang. Jadi lo etek-etek Bapak. Jadi seperti itu, kita butuh tambahan kamar operasi. Kalau bisa gedung bedah pusat terpadu. Somo. Ya, harapan kami nanti Bapak ya, karena memang kebutuhan masyarakat untuk tindakan pembedahan ini semakin tinggi Bapak. Jadi itu yang kami butuhkan. Juga yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Bangkalan khususnya, tidak perlu takut untuk operasi di Rumah Sakit Bangkalan, karena di Rumah Sakit Bangkalan ini sudah didukung dengan dokter-dokter yang sudah berkompeten di bidangnya. Jadi sudah banyak spesialis baru yang masuk ke Rumah Sakit Bangkalan, khususnya bedah saraf. Di sini sudah ada dokter bedah saraf baru Bapak, bisa operasi tumor otak. Jadi kita kalau ada tumor otak, jadi tidak usah ke Surabaya, keluar Bangkalan ya. Keluar Bangkalan. Jadi kita bisa tangani dengan catatan ada permintaan Dokter Irfan ini alat mikroskopik ya untuk operasi tumor otak. Itu belum ada Bapak. Jadi sekalian saya sampaikan. Ya. Terus ini lagi yang mendukung tindakan pembedahan adalah keberadaan MRI Bapak. Apa? MRI. Ya, MRI. Ya, jadi di atasnya CT scan. Yang 6 miliar itu ya? Kurang tahu saya. MRI. Jadi akurasinya lebih. Ya, jadi kan juga bisa memangkas, misalkan ada pasien ada tumor otak nih, pasiennya sudah nyeri kepala berat dan lain-lain, masih harus MRI ke Surabaya atau ke Sampang. Sampang sudah punya Bapak. Itu ya, itu salah satu alat pendukung terhadap di bedah ya. Iya Bapak. Oke, makasih Bu Vera. Pemirsa, ternyata tadi saya sebetulnya sudah sempat pancing. Ternyata besar yang diinginkan Bu Vera. gedung bedah kayak yang di Somo itu loh, biar lebih steril dan juga lebih terintegrasi ya, Bu Vera. Itu ternyata kalau urusan nakes dan yang lainnya, kalau mengukur dan melihat dari pasien yang datang ke sini masih lebih cukup untuk melayani. Catatannya adalah ruangnya. Tapi kalau sudah gedungnya diminta sekaligus dengan ruang. Sepaket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.